Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadil Kiron dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Elektro dari kelas 02 Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan simulasi sistem pengukuran daya listrik piton, fungsi dan modul. Adapun penjelasan tentang fungsi yaitu di mana blok kode untuk menjalankan tugas tertentu seperti menghitung daya atau menentukan status beban. Adapun membuat fungsi mencegah pengulangan kode dan membuat program lebih rapi. Dan adapun fungsi ini mempermudah membaca program, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan fitur baru. Ditulis dengan def, misalnya def hitung daya atau tegangan atau arus. Intinya fungsi ini membuat program lebih efisien, teratur, dan mudah dikelola. Adapun penjelasan tentang modul, di mana modul itu adalah file Python yang berisi kumpulan fungsi atau variabel yang digunakan untuk mendukung program utama. Modul ini memecah program besar menjadi bagian-bagian agar lebih terorganisir. Setiap modul dapat mempunyai tugas khusus, misalnya modul perhitungan dan modul status beban. Modul membuat program lebih terstruktur, mudah dikelola, dan lebih fleksibel untuk dikembangkan. Adapun data yang akan saya jalankan di Anaconda Web, di mana itu tegangannya 210 sampai 230, arus 1,0 sampai 2,5 ampere, dan yang dicari itu daya, energi, dan ambang beban tinggi. Dan adapun alur kerja pemrograman, di mana itu prosesnya dimulai. Kedua, sistem pertama-tama membaca tegangan dari sensor. Nilai tegangan ini berasal dari modul sensor yang mengukur besaran listrik pada rangkaian. Setelah itu, sistem membaca arus dari sensor. Nilai arus juga diambil dari modul sensor yang sama. Yang keempat itu, sistem kemudian menghitung daya listrik dengan menggunakan rumus P sama dengan volt kali ampere. Dan selanjutnya, sistem menghitung energi menggunakan rumus E sama dengan P kali T. Setelah perhitungan selesai, sistem melakukan pengecekan apakah daya lebih dari 400. Jika daya tidak lebih dari 400 watt, sistem menetapkan status normal. Jika daya lebih dari 400 watt, sistem menetapkan status beban tinggi. Setelah status ditentukan, sistem menampilkan semua informasi yaitu tegangan, arus, daya, energi, dan status. Terakhir itu proses diakhiri, selesai. Dan adapun cara untuk membuat modul, di mana terlebih dahulu kita membuat folder yang berisikan file yang akan dikerjakan. Pertama-tama saya akan membahas tentang modul sensor, di mana modul untuk membaca nilai tegangan dan arus secara simulasi. Modul sensor ini sebagai sensor virtual yang menghasilkan nilai tegangan dan arus secara acak dalam rentang yang sudah ditentukan. Bagian pentingnya info random, yaitu mengambil modul random bawaan Python agar bisa membuat nilai acak. Dan def baca tegangan dan def baca arus ini membuat fungsi untuk membaca tegangan dan arus. Adapun isinya itu random uniform, ambil angka acak antara 210 sampai 230. Dan adapun file kedua itu modul perhitungan. Modul perhitungan ini berisi fungsi perhitungan daya, energi, dan status. Di mana file ini otak perhitungan yang menghitung daya, energi, dan status beban. Bagian pentingnya itu def hitung daya. Fungsinya itu hitung daya, volt tegangan, I arus. Di mana rumusnya itu volt kali arus ampere. Dan hitung energi itu adapun rumusnya P kali T. Dan cek status menentukan status beban berdasarkan ambang batas 400 watt. Jika daya lebih dari 400 watt, status beban tinggi. Jika di bawah 400 watt, maka terhitung normal. Adapun file
utama yang memanggil modul sensor dan perhitungan, yaitu di main system, di mana pusat kontrol yang menggabungkan modul sensor dan perhitungan lalu menampilkan hasil ke layar. Bagian pentingnya itu impor modul, mengambil fungsi dari modul sensor dan modul perhitungan as sensor dan as hitung itu hanya untuk memperpendek nama saat dipakai, dan judul tampilan hanya untuk memberi header yang rapi, yaitu sistem pemantau daya listrik. Dan yang ketiga itu mengambil data dari sensor, di mana itu tegangan dan arus dipanggil fungsi di modul sensor, hasilnya disimpan ke variabel tegangan dan arus. Dan adapun yang keempat, menghitung daya dan energi, di mana memanggil fungsi dari modul perhitungan dengan input dari sensor. Hitung daya ini menghasilkan P, hitung energi menghasilkan E dengan waktu default 60 detik. Dan adapun menentukan status, cek apakah beban normal atau beban tinggi berdasarkan nilai daya. Dan yang terakhir itu tampilkan hasil, di mana menampilkan semua data dengan format yang rapi di layar. Adapun penjelasan bagaimana status beban berubah jika arus dinaikkan. Status beban ditentukan berdasarkan besar arus yang masuk ke sistem. Pada awalnya, jika nilai arus berada dalam batas normal, misalnya kurang dari atau sama dengan 400, maka program akan menampilkan beban 0. Namun ketika beban dinaikkan melewati batas tersebut, misalnya lebih dari 400, program secara otomatis mengubah status menjadi beban tinggi. Perubahan ini terjadi karena arus yang semakin besar atau menaikkan daya yang diserap beban, sehingga sistem perlu memberi peringatan. Jadi semakin besar arus yang dimasukkan, semakin tinggi status beban yang ditampilkan oleh program. Contohnya, akan saya jalankan statusnya beban tinggi, dan adapun status normal di bawah 400 dengan daya 353 watt, dan adapun jika di run terus bisa menghasilkan beban tinggi jika dayanya lebih dari 400. Contohnya seperti ini, sistem pemantau daya listrik, dayanya 440 dengan status beban tinggi. Adapun contoh aplikasi selain Anaconda Jupyter Lab yang saya gunakan, yaitu Visual Code Studio, di mana halnya sama, ada membuat folder terlebih dahulu dan membuat 3 file modul sensor, modul perhitungan, dan modul utama atau otak utama dipanggilnya modul, di mana jika di run akan mencetak hasil normal jika dayanya 400 kW, dan jika dayanya 400 ke atas akan mencetak status beban tinggi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.